Tuhan yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Tentunya dia Tuhan punya kuasa, tetapi untuk bisa menjadi manusia, dia menghilangkan kekuasaannya. Itu dia mengosongkan Oke, kalau mengosongkan dirinya dengan mengosongkan kekuasaannya. Bukan berarti kosong, tetapi tidak memakai kekuasaannya. Oke, berarti kalau ini dikatakan mengosongkan dirinya, berarti tidak ada keesaan Tuhannya di dalam itu sendiri. Oke, kita ambil kemanusiaan Yesus tersebut. Ketika manusia, normalnya manusia, tentu Yesus harus menjadi manusia normal ketika dia mengosongkan dirinya, ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, kira-kira ketika manusia itu, ketika dia menjadi manusia yang dikosongkan dirinya dari keesaan, ketika dia tidak menikah, itu normal atau tidak? Menurut Ibu, manusiawinya itu. Normal. Jadi kalau ada manusia yang tidak menikah itu Karena normal. karena Yesus di dunia hanya 33 tahun dong. Jadi Iya. wajar aja, lajang banyak yang sampai 33 tahun, banyak. Ya berarti normal itu ya, manusia yang tidak menikah itu normal. Nah, kalau memang kemanusiaan Yesus itu Kalau hanya batas 33 tahun itu termasuk normal. normal lah ya, orang Dan tidak menikah. banyak dan lihatlah pastor, suster tidak menikah, hidupnya normal. Ya, nah berarti kenormalan Yesus sebagai manusia ini harus kita pertanyakan, Bu. Kenapa? Karena orang yang memiliki akal dan memiliki nafsu pasti tidak ada keinginannya untuk menikah. Kan begitu. Nah, tetapi di dalam Yesus mengosongkan dirinya ini sepertinya dia kurang normal, Bu. Sampai-sampai keluarganya pun mengatakan dia gila. Kan begitu. Banyak yang terdeteksi dari Yesus ini ketika dia menjadi manusianya menjadi sebuah permasalahan. Jadi Bu, kalau ketika dia dikatakan Dibaca betul dirinya, dibaca betul dulu Alkitab itu, dibaca betul dulu Alkitab itu ya. Nafsu manusia atau birahi manusia itu adalah kutukan kepada Hawa karena telah jatuh ke dalam dosa. Bisa kau baca di Kejadian 3. Di Kejadian 3 mulai dari ayat 15 sampai ayat 19 ya, itu kutukan kepada Adam dan Hawa ya. oh jadi ketika Birahi kutukan itu itu adalah tidak ada, kutukan. Ya, birahi itu adalah kutukan. jadi ketika kutukan itu tidak ada, semua manusia ini tidak punya nafsu, begitu pemahami Bu? Ya, tidak punya nafsu. Oke, ketika tidak punya nafsu, kalau memang itu dari kutukan, lalu bagaimana caranya ibu berkembang biak? Berarti itu anak hasil daripada kutukan, begitu kan? Karena hasil dari birahi itu. Loh, Anak kenapa terkutuk itu kamu ibunya. menyimpulkan sendiri jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya Alkitabnya juga mungkin bunyinya Begini. tidak seperti itu, Kita ulang berbeda sekali bunyinya. Kita ulang sekali lagi. Birahi datang dari siapa Bu? Dan nafsu datang dari kutukan, begitu kan? Ibu katakan tadi, oke. Lalu ketika ibu Ya. memiliki keturunan, karena ibu berbirahi dengan suami ibu dan memiliki anak, berarti anak itu anak terkutuk. Nah, itu ibu punya anak terkutuk berarti itu. Memang terkutuk, makanya memang Tuhan Yesus terkutuk. datang menebus dosa manusia dalam kitab Taurat. Paham nggak? Berarti anak-anak ibu itu anak-anak terkutuk ya? Sebelum Yesus datang menebus dosa umat manusia ke dunia, memang terkutuk. Enggak, pertanyaan saya, anak dilahirkan dari hasil orang adalah anak terkutuk karena hasil dari birahi dan nafsu, begitu. Ya memang terkutuk. Masih kita juga mewarisi. Baca itu ya, kutukan kepada Hawa ya, sakit mengandung dan sakit waktu melahirkan. Sampai sekarang saya alami, berarti sampai sekarang juga saya terkutuk. Oh begitu. Berarti keturunan ibu ini adalah manusia terkutuk. Oke. Berarti Yesus datang untuk melepaskan keterkutukan tersebut. Tapi kan ibu bisa memahami.
Ya kan bedanya berdosa dengan terkutuk itu beda jauh nggak kira-kira dengan Ibu? Apa yang dimasukkan berdosa dan apa yang dimasukkan terkutuk? Coba Ibu belajar dulu. Berdosa dengan terkutukan. Sekarang kamu bilang berdosa atau kutukan? Apa bedanya dosa Berdosa dan kutukan? atau dengan terkutuk, berbeda loh. Terkutuk dengan kutukan itu berbeda. Jadi Yesus datang menebus dosa apa menebus kutuk? Menebus dosa. Nah, lalu kutukan siapa yang nebus, Bu? Kan beda dosa dengan kutukan. Ya beda. Nah, terus Yesus datang apa? Menebus dosa, bukan menebus perkutukan. Ya. Itu ya. Kutuk itu kan bukan cuman sakit mengandung aja. Kau baca makanya. Masalah mengandung, Bu. Kutukan Yesus itu datang juga menebus dosa. Kutukan itu juga maut, artinya kematian. Ibu, Yesus datang menebus dosa. Ya, menebus dosa. Lalu siapa yang menebus keterkutukan itu? Beda. Kan Ibu sendiri yang bilang dosa dan kutukan itu berbeda. Berarti Yesus datang menebus dosa tapi tidak menebus ketukutukan itu. Siapa yang menebus kutukan itu, Bu? Sedangkan Yesus hanya versinya dosa saja. Berarti banyak ini versinya, Ibu, yang bermasalah ini. Dosa belum tentu ditebus, kutukannya pun belum tentu dicabut. Dua PR orang Kristen berarti ini, Bu. Bu Rasmi. Ya. Apa Lagi yang dugem, menebus lagi. keterkutukan? Bunda Rasmi lagi dugem ya? Bunda Rasmi lagi dugem ini. Lagi mijak kepala. Jadi Kristen itu Bang Os cuman ditebus dosanya sama Yesus. Tapi ternyata kata ibu ini kutukan dan dosa itu berbeda. Oke, berarti Yesus datang menebus dosa. Menebus terkutuknya ibu ini siapa? Nggak bisa jawab dia. Berarti dia punya dua versi permasalahan. Karena berdosa ya. Allah mengkutuk manusia. Tahu nggak mengkutuk? Mengkutuk itu menghukum. Kan ibu bilang tadi. Kutukan itu hukuman. Iya, kan beda. Kan ibu yang bilang dosa dengan kutukan Ya beda kan? Dosa dengan kutukan beda. Dosa dengan hukuman beda kan? Karena berdosa makanya ada kutuk. Karena berdosa makanya ada hukuman. Iya, makanya saya tanya tadi ketika Yesus datang menebus dosa, Bu, ya, yang melepaskan keterkutukan ibu ini siapa? Yesus cuma urusannya dosa saja. Dosa itu tahu nggak hukumannya itu Jawab kutuk. pertanyaan saya, Iya jangan kan? dijelaskan lagi. Mbak Rasmi turun kau opung Lisbeth setruk lagi ngedrop turun kau bikin malu orang Kristen kau Oh, Mak. opung Lisbeth Jadi, ngedrop lagi turun Kristen kau kah? bikin malu orang Kristen kau Tuh dimarahin. siapa yang ngomong ini? Bibirmu yang berapa yang ngomong? Nggak sadar kau ya, kepala kau taruh di lubang taimu. turun kau bikin malu orang Kristen kau turun kau Kau Opung yang Lisbeth. turun. Ngedrop itu opung Lisbeth ngedrop lagi turun kau Siapa yang ngomong ini? Leli, Kristen Leli. itu. Dia nggak senang dengan narasi ibu, makanya dia datang naik marah sama ibu. Jadi begitu, Bu. Apa gimana tadi, siapa yang menebus keterkutukan tersebut, sedangkan dosa dan terkutuk beda kata ibu. Tapi kalau ibu katakan sama tadi karena ibu yang katakan beda. Nah, jadi siapa yang menebus keterkutukan tersebut? Datang jawab itu, Bu. Tahu nggak kutuk artinya? Kutuk itu artinya hukuman. Tahu, maka itu Hukuman. bisa ibu bedakan.
Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, siapa yang menebus keterkutukan ibu, sedangkan Yesus hanya menebus dosa. Loh. Kok Jika loh? jika dosa sudah ditebus, berarti hukumannya sudah ditanggung Yesus. Siapa yang Paham ngomong? nggak? Siapa yang ngomong? Ibu yang ngomong itu cuman asumsi itu. Buktinya nggak ada itu karena dia sudah tahu dosa, kita menebus keterkutukan karena ibu yang nggak tahu dosa. Ibu yang terjebak kan jadinya. Capek ngomong sama orang ummi, itu intinya. Nah itu kalau udah nggak bisa jawab kayak gitu dia ngomong. Kan dia tadi yang bicara. Jelas-jelas tertulis. Karena makanya Islam itu baca semua ayat, jangan satu-satu ayat. Ayat Karena harus baca. iblis itu, tahu nggak? Iblis itu mengambil satu-satu ayat dari Alkitab untuk menyesatkan manusia supaya mengikuti iblis. Ya, biar Nah, kalian ibu. tahu itu ya. Supaya ibu tidak dikatakan iblis, bukan mewakili Kristen di sini. Ibu sudah membedakan dari awal bahwasanya dosa dengan kutukan berbeda. Oke, kita terima. Yesus datang membawa apa, Bu? Menebus dosa. Iya, kata ibu. Nah, yang versi kutukannya siapa yang nebus? Itu yang ibu jawab. Paham nggak dari tadi aku bilang kutukan itu hukuman. Hukuman manusia itu digantikan oleh Yesus. Hukuman terus? manusia di neraka atau kutukan manusia di neraka digantikan oleh Yesus. Ya, terus. Jadi Yesus mempertanggungjawab kutukan itu, betul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau pesta Bu Rasmi. Mungkin Ibu Rasminya ini kebanyakan makan daging anjing dan daging babi, makanya otaknya nggak Buka kepake. Galatia 3, buka Galatia 3. Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nih. Ayat 3. Mana dia? Oh, udah turun. Ada yang turunkan nggak? Enggak ada. Oh, ma. Pental dia ini. Mental dia. Pental. Nggak mungkin kena tombak dia. Dia kuat dari tombakan itu. Ibu Rasmi. Pental dia tuh, pental. Oh iya, nggak ada di bawah dia lagi ini. Ada di bawah ini. Ini terpental ya. Dia sama Pastor Loading nggak mau bicara dia masalahnya itu. Pastor Loading. Naik Baik. lagi. Oh, naik lagi. Hmm. Gimana Ibu? Saya suka sama kita itu, Bang Ustaz. Tidak. Pastor Loading. Terloading monitor. Oh, dia lagi di teras nih. Kemana tadi Bu Rasmi? Terjun payung kah? Bunda Rasmi. Bunda Rasmi. Bunda Rasmi. Nah, apa? Kakak Rasmi ini lagi bikin apa, Kakak Rasmi? Capek ini. Kau melarikan topik, nggak usah kau larikan topik. Lanjut. Enggak. Siapa yang lari? Lanjut.
Nggak ada yang larikan topik. Ibu yang lompat pagar. Bunda Rasmi ini sudah ada cucu ya? Bunda Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang Kakolo? Coba tanya-tanya dulu. Saya mau dengar dulu Ibu Rasmi nih. Kebetulan saya dari jam 8 tadi saya sudah ikuti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu Rasmi, lanjut. Si jomblo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Makasih, Masya Allah. Bu Rasmi, kalau penebusan dosa dengan menyerahkan Yesus di atas pohon, lalu kenapa juga Paulus menyerahkan Hemenius dan juga Alexander kepada iblis? Dan kenapa pula Paulus juga ikut-ikutan kemudian menjadi tumbal persembahan? 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus kenapa pula ikut-ikutan jadi tumbal? Paulus mengajarkan Yesus mati untuk dosa kalian. Habis itu Paulus juga merasa korban. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus ngapain ikut-ikutan? Mau jadi tumbal juga dia. Setelah dia menumbalkan 2 orang kepada iblis, dia juga menumbalkan dirinya. Ini agama apa yang kayak gini-gini? Tumbal menumbal. Dia tumbalkan anak Maria katanya. Habis itu dia tumbalkan anak orang, Himeneus dan Alexander kepada iblis. Terakhir dia tumbalkan juga dirinya sebagai persembahan. Ini agama kok gini kali agama Ibu Rasmi ini. Nah, sekarang kalian semuanya ditumbalkan ke iblis juga sama Paulus. Disuruh menyembah kepada iblis oleh Paulus. Itu kenapa kayak gitu kali agamanya? Apa enggak ada cara lain gitu loh, Bu? Apa sih Zuma, kamu membual seperti apa sih Zuma? Ini Paulus kenapa dia persembahkan dirinya juga? Persembahkan apa yang dipersembahkan Zuma? 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus ngapain lagi? Zuma. Dosa apa lagi yang ditebus oleh Paulus ini? Zuma, Paulus itu sedang bersaksi bahwa dia itu rela mati demi pemberitaan Injil. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Jangan kau tambah-tambahin. Enggak ada. Jangan kau jangan kau bohong. Bibelmu tidak tertulis kayak begitu. Kamu percaya Injil nggak Zuma? Mengenai diriku, darahku bilang sudah mulai dicurahkan. Tapi darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kalau cuman mau nyerocos kayak gitu kau ke gereja, colo pantat pendeta, ngapain kau di sini? Ini saya membaca data. 2 Timotius 4 nomor 6, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Oh, Paulus juga mempersembahkan darahnya. Ajaran setan. Ada agama selalu persembahkan darah manusia kepada setan. 1 Timotius 1 nomor 20, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kupersembahkan kepada iblis. Kenapanya agama ini selalu mempersembahkan manusia kepada iblis? Alamak. Bagindanya menikmati vagina umur 9 tahun dikatakan penista.
Allahu Akbar, Masya Allah. Lucunya agama ini. Paulus mempersembahkan sebuah ajaran tebus dosa pakai darah manusia. Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis. Ya kan? Kemudian Paulus juga mengajarkan darahnya untuk dipersembahkan. Paulus tidak pernah mengajarkan darahnya itu bisa otakmu yang bodoh. Adalah lebih baik kalau Paulus itu mempersembahkan spermanya. Lebih baik. Supaya bermanfaat. Iya, daripada fakta bahwa ya Allah yang karim, ya Allah Sama yang dengan karim. pernyataan kalian jihad itulah arti yang Ini fakta yang sebenarnya adalah jihad juga, Paulus jihad, kawan-kawan. Lapar. Paulus juga sudah mulai berjihad. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paulus juga berjihad, mengorbankan darahnya. Ya Allah ya Karim, ini agama apa? Ajaran kayak gini. jelas menyatakan Luar biasa agama dari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, sekarang dikatakan apa lagi nih? Paulus mengatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor 1? agama ini Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Paulus dengar. Kenapa Paulus dengar. Ke gereja coba pantat pendeta. Pertanyaan saya, kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada iblis? Jawab. Kenapa Paulus ini selalu memberi sesajen, kurban kepada iblis? Kenapa? Congormu itu. Kenapa Paulus? Dalilnya mana? 1 Korintus 5 nomor 5. Teman-teman di bawah siap-siap tepuk tangan ya. Menyatakan bahwa Teman-teman di bawah siap-siap tepuk tangan. Penyembah setan ini sudah mulai bertanya dalil. 1 Korintus 5, sabar. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Ayo, kenapa Paulus sedang bicara apa? Sudah baca belum? Kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada iblis? Jawab. Enggak selalu. Itu kata yang Jawab. Sekarang saya tanya, Anda sudah baca seluruhnya belum konteks itu? Sudah, aku sudah orang tamat. yang dimaksud Sudah tamat aku dengan Bibelmu, udah tamat. Siapa itu kawan? Kakekmu yang belum lahir pada saat aku sudah tamat belajar Bible. Paham Ya kau? Tuhan, Hei, Anda 1 Korintus 5 nomor 5. Kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada setan? Jawab. Inilah Ibu Rasmi, orang yang katanya mencintai teman-teman, Allah dan bagindanya, tapi ada enggak? menjelaskan Alkitab. Teman-teman, ada enggak jawaban? Enggak ada jawabannya, Bang. Enggak ada jawaban. Jawaban saya kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada setan? Itu pertanyaan saya. Paulus tidak pernah mempersembahkan manusia. 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Konteksnya orang yang itu bebal seperti kita kamu. serahkan dalam Orang nama yang bebal Yesus seperti kamu. Orang Pertanyaan saya, kenapa itu Paulus selalu jawabannya. mempersembahkan orang kepada iblis? Kenapa? Jawab. Orang yang Kenapa? bebal seperti kamu dipersembahkan kepada iblis supaya bertobat karena dikocoh. Ini agama apa ini selalu mempersembahkan manusia ke iblis? Kenapa? Ya, supaya kan di situ Dia digocok sama iblis. Dengar dulu supaya mati. Supaya kamu dikocoh oleh iblis. Kenapa ada orang digocok sama iblis? Paulus Orang bebal digocok. seperti kamu. Iblis menggocok. Orang yang bebal seperti kamu. Tadi kau bilang bahwa Paulus digocok sama iblis. Maksudnya Paulus ini 501 oleh iblis, gitu maksudnya. Diserahkan kepada iblis. Itu maksudnya orang bebal seperti kamu. Yang sok santun padahal serigala. Diri dia itu.
Inilah sudah gila emang. Lucu. Ini di Ini 1 agama Timotius yang 1:20. mengikuti junjungan Di yang antaranya menyukai Himeneus tahun dan Alexander dan menyukai yang kupersembahkan pembunuhan. kepada Jadi Bu iblis. Rasmi, Pertanyaan Jelas, saya, kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada Mas, iblis? pernyataan Kenapa? Yesus. Kenapa? mereka Pertanyaan berbakti saya, kepada Allah. kenapa Dengan Paulus membunuh selalu manusia. menyerahkan manusia ke Wah, iblis? mereka merasa berbakti dengan memfitnah Kenapa manusia. Paulus? Inilah Kenapa manusia Paulus? kebal yang menjunjung tinggi Nabi yang menyukai vagina umur 9 tahun. Kenapa Paulus suka mempersembahkan manusia ke Nabi iblis? itu Kenapa? suka anak umur 9 tahun kutanya Kenapa Paulus Kenapa kamu selalu tidak bisa menjawab memberikan pertanyaan itu? tumbal berupa Bisa tidak kamu jawab kenapa Nabi Muhammad manusia suka? kepada iblis? Kenapa? Penghujat lanatullah. Pertanyaan saya, kenapa Paulus selalu memberikan tumbal kepada iblis berupa manusia? Itu pertanyaan saya. Ini agamamu agama apa sih? Paulus 501 gara-gara iblis. Asadap. Gimana nih agama kayak gitu? Hah? Hei, Bu Rasmi. Hah? Paulus jahat gitu. Hah? Apa? Kenapa Paulus ini mengaku selalu menumbalkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kenapa Bu Rasmi? Ini Paulus ini sebenarnya kenapa? Kenapa Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kok dia mempersembahkan? Supaya manusia itu mati dan rohnya terlepas dari tubuhnya, supaya rohnya ke surga. Karena roh kita yang harus naik ke surga, karena yang luar Allah biasa itu. Allah Maka itu aku roh, dan roh kita adalah anak-anak Allah. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Harus naik ke surga dan berkumpul bersama dengan Allah. Naik ke surga. Oh, naik ke surga. Kalian itu dipersembahkan kepada iblis, naik surga pula kau. Yaitu dengar dulu. Dengar dulu. Kalau manusia mati, Repet aja. Merepet aja ini orang ini. kalau manusia Penjual pecah beling. keluar dari tubuh dan Apa ini? bersama Bapa di surga. Bersama Bapak itu maha suci. Mana mungkin dia mau bersama dengan pemakan babi? Ada aja. 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan saya baca dalil, hargai dalilnya, hargai dalil Mbak Maria. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka nggak bisa diam dah ini orang, ini ibu ini. Bu Rasmi diam dulu, diam. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ada dalilnya bang. Paulus itu digocok. Kacau aja. Ada dalilnya. 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus ini selalu digocok sama setan. Bunuh diri dia. Kenapa ini? Kok ada orang digocok sama setan? Maksudnya? Bang KTP, monitor Bang KTP. Allah. Oi Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Iya malam saudara. Aduh, silakan Bang Juma nih. Lama. Terima kasih. Susah naiknya ini. Kita mau naik susah. Bentar lagi di mana bang? Oh iya saya ingat teman saya ini dari Ternate. Dari NTT. Rutek Bang Juma. Rutek. Manggarai betul. Masih sering nonton debat? Semua sebenarnya sudah video Bang Juma tuh hampir semua kita nonton Bang Juma. Di gereja sebenarnya juga? yang Bang Juma, iya, yang Bang Juma jelaskan itu
sudah pas itu semua tuh kalau orang mau mengerti ya. Jadi tidak ada lagi yang perlu di ini sebenarnya tanya-tanya. Tinggal mu'alaf berjamaah gitu. Amin. Jadi kan gini, saudara Al-KTP kan gini. Di konsepnya Paulus, Yesus mati untuk menebus dosa, kan gitu ya. Ya. Sejatinya sekali ada penebus dosa sekali seumur hidup, tak ada lagi penebus dosa. Tapi Paulus justru mengkhianati perkataannya sendiri. Karena kenapa? Karena Paulus ternyata masih mempersembahkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 15. Orang itu harus kita serahkan, kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kok dia masih menyerahkan orang kepada iblis gitu loh. Ini lucu. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, ini juga dia ingin menyamai Yesus juga. 1 Timotius 1:20, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera untuk menghujat. Ini kenapa ini Paulus gemar sekali mempersembahkan orang kepada iblis? Kenapa ya? Kalau di sini Bang Juma, kalau Paulus itu Rasul Paulus itu sangat diagungkan Bang Juma. Dia ibaratnya wakilnya Yesus. Soalnya Iya. sini universitas terbesar itu Universitas Santo Paulus Bang Juma. Rumah saya di belakangnya. Patungnya besar patungnya. Jadi sekarang setelah saya nonton Bang Juma, kalau saya tengok itu dulu kan kalau kita lihat itu apa patung itu kita kayak mau berdoa begitu, nah kayak setelah nonton Bang Juma tuh kita lewat begitu sih. kita dulu kalau kita lewat situ kita ini sekali kita rasa hormat gitu. sekali. Nah sekarang kita lewat duduk situ brokoli itu udah tidak anggap lagi. Itu kawan-kawan saya bilang, ini gara-gara kita nonton Bang Juma ini kita duduk di patah. Biar sudah, teman saya bilang, apa kau patung ini kan patung dibuat dengan semen. Ketawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma itu sebenarnya ada satu ayat Bang Juma di Alkitab ya. Di film Tuhan Yesus kita nonton begini. Jadi kita pas nonton film Tuhan Yesus kita ingat, ini Bang Juma persis ini. Dia begini bunyinya Bang Juma. Tidak ada orang menyalakan lampu kata Yesus kan, lalu menutupnya dan menaruhnya di bawah kursi, melainkan menaruhnya di atas meja, di atas daun pintu biar kelihatan kan Bang. Berarti sesuatu yang tersembunyi, yang tersembunyi pasti akan terungkap. Maksudnya yang selama ini kita tidak tahu. Karena Bang Juma kasih ibarat lampu lah ditaruh di atas kan lilin itu, jadi bisa menerangi kegelapan. Jadi kita nih kegelapan sebenarnya Bang Juma, kita nih umat kegelapan. Allah. Iya bisa dibilang gitu. Betul Bang Juma. Iya, Lukas 8, Matius 5 juga ada. Gitu Bang. Ya syukurlah kalau teman-teman minimal sudah menyadari bahwa Yesus itu orang benar, Yesus itu adalah orang yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Maka tidak pantas kemudian dia disetarakan dengan binatang yang ditumbalkan untuk nebus dosa. Itu nggak pantas itu. Itu tidak wajar dilakukan. Karena tidak ada nabi yang mempersembahkan manusia untuk tebus dosa. Rancu kelihatannya rancu. Kenapa? Tuhan itu kan maha mengampuni, Tuhan itu maha pengampun. Di dalam kitabnya Yahudi itu jelas dikatakan bahwa Tuhan maha pengampun. Jadi kalau Tuhan maha pengampun kemudian, ya kenapa dia harus mati?
Kenapa dia harus kemudian turun ke bumi menjadi manusia? Padahal katanya Tuhan itu Maha Pengampun. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab yang saudara pegang ya, kamar sendiri, tidur sendiri lah. Yohanes 2 misalnya. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di sana itu diajarkan untuk bertobat. Karena Tuhan itu Maha Pengampun katanya. Tuhan itu Maha mengampuni, Tuhan itu kemudian berkuasa untuk menghapuskan dosa manusia. Tapi Giliran suruh tidur banyak nanya, nggak usah tidur sekalian. Giliran masih. aku belum mau tidur, Bu. Aku masih mau di sini. Ibu aja tidur duluan ya. Tidurlah sana. Jadi jelas bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Maka Tuhan ketika ingin mengampuni dosa manusia, ya Dia tinggal mengatakan dosa-dosamu telah kuhapuskan. Sama seperti di Yeremia 31, 34. Jangan lagi ada orang mengajarkan tentang Tuhan, sebab mereka telah mengenal aku, dan aku telah mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Ya udah, selesai. Kenapa pula Tuhan yang Maha Pengampun harus jadi bayi lalu menjadi tumbal di atas pohon untuk hapus dosa? Padahal Tuhan itu kan Maha Pengampun. Mazmur 130 nomor 4. Tuhan itu Maha Pengampun. Banyak data-data di dalam kitabnya Yahudi yang mengatakan itu. Kenapa harus dia datang jadi manusia lah, jadi bayi lah, dibunuhlah sama manusia ciptaannya sendiri untuk menghapus dosa? Tuhan kalau mau mengampuni dosa, tinggal dosamu telah kuampuni, dah selesai. Ini harus jadi orang dulu. Jadi ini hanya rekayasa orang-orang terdahulu. Seperti itu. Kalau saya sih, pada prinsipnya saudara-saudara Kristen ini harus sudah mulai belajar ya, bahwa di dalam Bible itu menurut Yesus ada Yesus palsu yang datang untuk menyesatkan manusia, kan gitu. Ada Yesus palsu, nah yang disembah oleh saudara-saudara, ya itulah Yesus palsu ini. Iya, yang baru cuma cerita yang datang ke Paulus di Pulau Patmos. Ya, di Pulau Paulus. Patmos juga, iya betul. Bercahaya itu memang benar, Bang Juma. Yesus kan datang cuma dua kali. Dua kali. Terangkat ke langit kan udah bilang nanti saya akan datang sekali lagi, sama seperti yang waktu naik ke langit kan. Iya. Kok kita pikir-pikir betul ya, kok masa Yesus nampakkan diri ke Paulus? Emang Paulus ini siapa kan gitu? Dan begini saudara, Paulus mengatakan, aku menerima Injil ini, kabar gembira ini bukan dari manusia. Ya kan? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sedangkan di 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Jadi kelihatan penyesat adalah dia yang mengaku Yesus itu, tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itu antikristus. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Gimana ceritanya itu? Berarti dia tidak mengakui Yesus itu manusia. Berarti dia antikristus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Loh, mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Paulus ini tidak mengakui kalau Yesus itu datang sebagai manusia, karena dia mengatakan Yesus datang kepadaku bukan manusia, bukan sebagai manusia. Ya berarti Pauluslah penyesat itu, karena dia tidak mengakui Yesus itu manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas sekali loh Bible itu menjelaskan.
Coba kita sapa dulu bang. Yang datang Iya, ini. silakan. Izin. Asri Batia. Selamat malam, assalamualaikum. Asri. Nim Sumo. Selamat malam, assalamualaikum. Nim Sumo. Gak ada jawaban ini. Tidur mungkin bang. Ya, karena yang di bawah pun tapping. Ini host sama moderator nggak bisa hargai orang datang. Bukan dihargai kawan-kawan. Ditanya diam saja, begitu ya. Lanjut Guruna. Iya, masya Allah. Ya, saya rasa gitu dan saudara Al-KTP juga udah cukup lah pengajarannya. Udah paham betul beliau ini. Tinggal nunggu hidayah aja. Hidayah sudah Bang Juma. Sudah datang hidayah juga. Berarti tinggal Sudah, bersyahadat. setiap hari gitu. saya bahkan Bang Juma, waktu kita tidur pun video Bang Juma itu yang di YouTube saya buka sambil tidur. Demi Tuhan. Nggak selamat kalau saya bohong, bener. Sampai saya tidur Bang Juma, sampai pagi itu HP saya nyala. Karena saya tidur kamar sendiri kan, yang kakak saya kunci, jadi dia tidak bisa berkutik. Lagi pula saya pakai handset kan, pakai handset yang Bluetooth itu, jadi saya dengar sampai pagi, sampai dia jatuh. Iya. Banyak, jadi saya udah terarah, maksudnya Bang Juma terarah dan betul semua. Kita cek dia kita benar sesuai. Jadi bukan omong asal, ya maksudnya bukan omong ini, tapi benar-benar sesuai data. Masih sering dengar sama temannya di pos kamling masih. Di warung Surabaya Bang Juma. Di pos sudah tidak bisa Bang Juma. Oh, udah ditegur. Iya, sudah ditegur. Pada Rius itu. Pergi lihat anak-anak itu. Itu orang dan nonton itu yang debat Juma tuh. Dia bilang debat Juma, dia bilang. Berarti sudah familiar ya. Iya, itu yang debat Juma. Aku marah orang itu. Kita kena marah. Pada Rius itu yang provokator itu Pak Rius. Memang dia. Provokator. Iya, jadi kita sembunyi-sembunyi di warung Surabaya. Tadi teman saya 4 orang itu mau naik sebenarnya, cuman pas lagi habis Bang Juma syahadat itu siapa tadi itu? Profesor kok apa tuh? Iya, profesor. Ngakunya Kita tuh ada 4 orang itu sudah kumpul itu Bang Juma mau naik. Yang 2 nih Protestan Bang Juma. Yang 2 nih agama Kristen dan Protestan mereka. Yang yang 2 nih Katolik. Tapi sempat ada yang syahadat juga yang mualaf ya. Sudah 3 Bang Juma. Alhamdulillah. Pak RT, malah Pak RT lagi. Pak RT-nya yang mualaf. Iya. Kita bilang aduh Pak RT ini bisa dia jadi rukun tetangga, malah dia yang lebih ini duluan malah. Tapi Pak RT-nya tuh baik Bang Juma. Maksudnya dia bukan asli situ tapi dia campuran Bang Juma. Oh. Dia campuran Magelang. Dia maksudnya ada Jawanya. Dia keturunan Jawa. Ada Magelangnya. Ibunya dia ya. Oh gitu. Bapaknya Flores. Iya. Bukan asli ini. Kalau yang teman saya 4 ini semua asli sini. Satu yang orang dari apa? Dari Larantuka. Main-main ke sini Bang Juma. Sapa dulu ya. Iya Bang. Bang Q, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Q. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak. Hanya dengar aja. Oke. Jadi tadi Bang Al KTP saya lihat ketika Bang Zuma mensyahadatkan, Bang Al typing di bawah, saya mau masuk Islam ini malam katanya kan. Tapi nggak ada permintaan. Nah ini sudah naik ini. Bukan Bang, tadi saya bilang kawan-kawan udah kumpul 4 orang yang mau naik tapi susah mau masuk Islam. Nah gitu. Iya nanti
Nanti mereka berjamaah ini disyahadatkan. Terus langsung 10 orang bersamaan. Amin, 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 Bang Juma. Amin, amin, amin. Saya malah berharap karena Bang Juma itu kalau saya ikut yang di ayat tadi saya bilang itu seperti lilin yang di kegelapan kan, tapi ditaruh di atas ketinggian sehingga bisa menerangi yang lain. Itu kata Yesus tuh Bang Juma. Iya, iya, iya. Perumpamaan, iya. Tidak ada orang menyalakan lilin lalu menutupnya katanya, terus menaruhnya di bawah kolong meja, melainkan menaruhnya di atas agar dapat menerangi yang kegelapan. Luar biasa sebelum Bang Juma ini kita Iya. Ini naik lagi sih beras nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, alhamdulillah bisa ketemu langsung bicara langsung sama Bang Juma, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana, Dek? Dari Sumatera Utara, Bang. Sumatera Utara. Masih SMP? Iya, Bang. Udah SMA, Bang. Laki perempuan? Laki, Bang, laki. Kelas berapa rupanya? Kelas 2 Alia, Bang. Oh, di Alia, Masya Allah. Di mana? Di Medan, di Sumatera? Di Mandua, Mas Bang. Tapanuli Tengah. Oh, Tapanuli. Subhanallah. Ya, ya, ya. Teman-teman di Man itu sering dengar debat-debat lintas agama? Kalau debat-debat lintas agama jarang, Bang, karena itu kan belum dibuka gitu. Kalau debat-debat agama, Bang. Tapi kenapa dirimu sampai ke sini? Suka aja, Bang, nih abang debat gitu. Tambah ilmu gitu, Bang. Oh iya, Masya Allah. Di sekolah ada temannya juga yang biasa dengar? Ada, Bang. Aku sih Ada. cita-citanya pengen jadi abang gitu. Tahu semua kitab, terutama Injil. Karena, Bang, dari keluarga aku semua non-muslim, Bang. Oh, kok Dari bisa mama gitu? sampai dari keturunan, Bang. Oh gitu. Iya, 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 Masya Allah. Iya, iya. Iya, Bang. Gini, Bang, aku mau cerita dikit kan, Bang. Boleh. Cerita dikit. Jadi tadi kami kan kompromi sama Bang Samuel. Jadi ditanyanya lah, karena gimana tadi pertanyaannya? Di dalam surah Al-Baqarah katanya ayat 164. Para penciptaan langit dan bumi katanya kan. Iya. Ada kapal siapa? Pengemudinya siapa? Juma katanya gitu, Bang. Coba lah, Bang, jelasin, Bang, biar terpojok juga, Bang. Iya. Samuel siapa? Ada Bang Samuel. Katanya gini, Bang. Juma aja udah biasa aku lawan katanya. Mau lawan saya katanya gitu, Bang. Samuel Siahaan Gurunda itu loh temennya Mikana. Oh, Samuel Siahaan itu murid saya itu, Dek. Mikana. Murid saya itu, penghujat itu. Tapi sekarang dia sudah mulai agak berkurang hujatnya. Jadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' mimma fa'ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Ayat ini tidak sedang menceritakan tentang proses penciptaan. Ini tidak membahas tentang penciptaan ini. Bukan penciptaan ini yang dibahas. Ini sedang menjelaskan, sedang menerangkan beberapa keadaan. Ini sedang menjelaskan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, pada penciptaan langit dan bumi. Keadaan yang kedua, pada pergantian malam dan siang. Keadaan yang ketiga, pada kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah kematian.
dan dia ditebarkannya kemudian dalam bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ini kata Allah, kesemuanya itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Paham nggak? Paham bang. Jadi Allah sedang merangkum keadaan. Yang pertama, sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, bergantinya malam dan siang. Yang ketiga, kapal berlayar di laut. Yang kelima, diturunkannya air dari langit. Kemudian yang keenam, yang kelima, dihidupkannya kemudian bumi setelah kering, setelah kemudian setelah kemarau, kemudian mati rumput, datang hujan, ditumbuhkannya lagi rumput yang mati tadi. Lalu kemudian bertebarannya kemudian bermacam-macam binatang, apalagi perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Kesemua item-item ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bukan sedang menciptakan situ sehingga orang bahlul mengatakan kok ada penciptaan, pada saat penciptaan ada kapal lewat. Itulah lucunya orang Kristen, kalau dia tidak mengerti Al-Quran, kemudian dia ingin mentafsirkan sesuai dengan nafsu syahwat mereka sendiri. Padahal Al-Quran itu tidak bisa dimahami dengan terjemahan saja. Orang itu harus mengerti tentang ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah Al-Quran. Berbeda dengan Bible. Bible itu hanya tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali yang menceritakan tentang cakupan atau hal-hal yang tercakup kepada kesaksian-kesaksian orang. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu syarat dengan ilmu. Bagi orang-orang yang berfikir. La ayatil liqaumi yaqilun. Tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang berilmu. Gitu ya, adik ya. Iya bang, tahu bang. Sudah berapa lama belajar ikut-ikut begini? Udah lama? Alhamdulillah bang, udah lumayan bang. Dari sanawiyah udah belajar tauhid bang, alhamdulillah. Dari sanawiyah kemudian aliyah. Berarti belajar tentang Riyadhus Shalihin, enggak? Riyadhus Shalihin belajar. Pengarangnya Imam Nawawi ya bang? Betul. Safinatun Najah belajar. Imam Nawawi itu siapa ya? Kalau Riyadhus Shalihin, Safinatun Najah belajar juga? Belum bang, belum nyampe bang. Belum nyampe. Dan saya gangguan. Iyalah, nanti kalau butuh kontak saya silakan aja di DM. Iya bang. Ini bang, alhamdulillah bang. Selama 2 hari 2 malam bang berdoa sama Allah. Ya Allah, jumpakan sama bang Juma. Alhamdulillah bang, dijumpakan bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu memang betul-betul ada, ya kan bang? Iya malah. Tadi sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl Al-Baqarah ayat 164 itu. Ya kan? Iya. Assalamualaikum Bang Abang, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua muslim di sini Bang atau campur Bang ya? Di dalamnya. Gurunda semua. Ada saudara kita masih Al-KTP. Saya izin masih turun dulu Gurunda ya. Iya Dinda itu. Teman-teman semuanya izin turun, mohon maaf jika ada kesilapan. Saya udah ngantuk Gurunda. Afan Gurunda. Iya, aku pun juga sudah mengantuk ini. siap Bang Juma, siap. Sehat selalu abangku, masya Allah. Iya, siap. Teman-teman Terima kasih. ya. Kalau ada khilaf kata, kalau ada salah kata, mohon dimaafkan karena itu bukan salah saya tapi salah hostnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sumut bulan berapa ya? Bulan 10 kali ya? Bulan 10 kayaknya saya dari sana ya. Iya. Ada
Kalau saya sih memang orang Batak, cuma saya muslim dari lahir. Kakek opung-opung juga sudah muslim semua. Jadi ada problematik ini kalau bisa semut ini bang. masuk komal-komal. Bang ya, boleh bang ya. Gimana? Jadi ada problematik kecil lah ya kan. Itu kita kan ada suku Batak ini kan ada beberapa agama di situ. Jadi yang paling banyak tuh dua agama itu ya Kristen sama Muslim. Iya. Kita yang Muslim ini kadang seolah-olah seperti katakan dale itu dalam arti Batak yang tidak paham adat gitu kan. Sementara memang kita sebetulnya ya sudah memang ada marganya, otomatis ya sudah pastinya Batak dari awalnya. Tetapi kita opung-opung nenek buyut kita dari Toba sana sudah lari ke pesisir. Cuman teman-teman saudara kita yang dari Nasrani menganggap kita itu seperti sebagian lah ya, sebagian kecil itu seperti apa yang dianggap dalam suku Bataknya lah gitu. Abang pernah dengar nggak seperti itu, cerita-cerita seperti itu untuk kawan-kawan yang Batak Muslim? Iya, biasa dengar. Istilah-istilah dale itu juga biasa sering dengar. Batak yang tidak diakui, itu nah ada itu yang komen tuh. Jadi seolah-olah Batak itu hanya milik orang Nasrani, padahal aslinya bukan agamanya ya. Orang Batak itu ya, kalau aku bilang agama luhurnya itu bukan agama Kristen gitu kan. Bukan. Dan adat tertingginya hewan yang khas ketika acara-acara itu ya, yang dijadikan hewan khasnya itu bukan babi sebetulnya, tapi kerbau. Iya. Iya. Tapi seolah-olah sekarang itu kayaknya babi lah yang jadi khasnya gitu. Gitu bang. Ya itulah problematik. Kadang saya lihat di TikTok itu ada yang singgung-menyinggung, padahal ya satu suku itu ya maunya kan bukan kita Muslim, bukan berarti kita kayak seperti disingkirkan dari suku itu. Iya. Tapi ada kawan-kawan yang Nasrani yang sukunya Batak mungkin bisa menanggapi lah yang persoalan seperti itu seperti apa gitu. Tapi ada satu organisasi di Medan itu saya salut. HBB. Itu organisasi besar bang, untuk mempersatukan orang Batak. Di situ Islam, Kristen, semua agama masuk dalam organisasi HBB.